Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat jamaah fardu subuh di Masjid Al-Bukhari yang dirahmati Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, masih dalam pembahasan kita dalam kajian tasawuf, bagaimana kita semua sampai kepada Allah, berangkat dari firman Allah di akhir surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap untuk dapat berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Salah satu jalan yang bisa kita tempuh untuk sampai kepada Allah adalah melalui ilmu. Jamaah rahimakumullah, ada ungkapan yang mengatakan, siapa yang menginginkan dunia, hendaklah ia raih dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah dia raih dengan ilmu. Siapa yang ingin dunia dan akhirat, maka hendaklah ia raih dengan ilmu. Bahkan dikatakan, siapa yang menginginkan untuk sampai kepada Allah, maka hendaklah dia tempuh perjalanan itu dengan ilmu. Jadi tidak akan mungkin kita semua akan mengenal Allah dan berubudiyah kepada Allah dengan sebenar-benarnya kalau kita tidak memperkuat ilmu, pengetahuan yang bisa menghantarkan kita kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah membandingkan dua kelompok manusia. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dan punya ilmu dengan orang yang enggak mengetahui, yang enggak punya ilmu? Artinya apa? Boleh jadi seseorang bagus ibadah, tapi ibadah tanpa landasan ilmu berpotensi juga sesat. Boleh jadi seorang banyak beramal, tapi apabila amalan itu tidak dilandasi oleh ilmu pengetahuan, ilmu syar'i yang kokoh, maka kadang-kadang kita banyak beramal, tapi belum tentu ilmu yang melandasi amal itu betul-betul melahirkan buah amal yang baik. Inilah mengapa sebelum Allah menyuruh kita beribadah, sebelum Allah menyuruh kita sholat, zakat, puasa, haji, ayat yang pertama turun justru memerintahkan kita untuk membaca sebagai salah satu jalan untuk mendapatkan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Bacalah
dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling mulia, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tak diketahui manusia sebelumnya. Jadi ilmu ini bagian penting. Kita melihat jamaah rahimakumullah, di akhir surah Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala membagi manusia ke dalam 3 kelompok. Satu kelompok yang selamat, 2 kelompok kita minta perlindungan dari Allah agar tak masuk kelompok itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Jalan yang kau tunjukkan kepada orang-orang yang kau berikan nikmat. Nikmat apa? Nikmat ilmu dan nikmat amal. Itulah para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh diberikan ilmu, tapi di waktu bersamaan mereka juga diberikan semangat untuk beramal. Jadi yang menyelamatkan kita kalau punya ilmu, ilmunya itu dijadikan pondasi untuk beramal. Mau puasa, puasa perlu ilmu supaya enggak salah. Mau berzakat, zakat perlu ilmu. Mau sholat, apalagi ketika kita melaksanakan ibadah haji, sudah biayanya besar, waktu yang tersita juga banyak. Kalau kita kerjakan tanpa ilmu, nggak tahu bagaimana haji yang benar, haji yang mabrur, bagaimana kriterianya, maka amalan kita itu tentunya bisa saja masuk dalam kelompok qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'ah. Katakan Muhammad, apakah kalian mau aku beritahukan tentang orang yang amalnya sia-sia dan merugi? Siapa mereka? Mereka lah orang beramal di dunia, banyak amalnya, tapi ternyata amal itu sedikit pun tidak ada timbangannya di sisi Allah. Kenapa? Beramal tanpa ilmu. Nah, ada kelompok yang kedua, ghairil maghdubi alaihim. Al-maghdubi alaihim ditafsirkan dengan orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkai Allah? Mereka punya ilmu, tapi mereka tak beramal. Punya ilmu, tapi tak mengamalkan ilmu. Jangan-jangan Allah memurkai kita. Ada orang makin banyak ilmunya, makin pandai ngakali. Inilah potret orang-orang yang dimurkai Allah. Makin tahu dia jamak qasar salat, makin tahu dia sujud sahwi, ya udahlah kita praktekkan aja. Kalau prakteknya sesuai dalam konteksnya boleh. Tapi kalau seorang pura-pura lupa pula biar singkat salatnya misalnya, dan melakukan hal-hal mengakal-akali aturan Allah, nah ini masuk dalam kelompok orang yang dimurkai. Tapi ada kelompok yang ketiga, waladdallin, bukan pula orang-orang yang sesat. Ditafsirkan dengan kelompok Nasrani, merekalah orang yang beramal, namun amalannya tidak dilandasi ilmu. Jadi beramal pun kalau tak dilandasi ilmu, maka amalan itu tidak dibangun di atas pondasi yang kokoh. Jamaah rahimakumullah, bercerita mengenai ilmu yang dapat menghantarkan kita kepada Allah di dalam Al-Quran dan hadis. Para ulama membagi ilmu menjadi 3 kelompok. Ilmu yang perlu kita pelajari sebenarnya terbagi menjadi 3 kelompok.
Ilmu yang paling tinggi apa? Al-ilmu billah. Ilmu tentang Allah. Ilmu tentang Allah. Kalau ada seorang pegawai baru diterima di sebuah perusahaan, sebulan pertama yang paling perlu dipelajari oleh pegawai baru tadi apa? Aturan di perusahaan. Apa aja perbuatan yang membuat dia dianggap pelanggaran. Selain itu, dia perlu tahu bos ini suka apa, bos ini nggak suka apa. Kalau dia cepat pelajari itu, aman karirnya di kantor. Begitu kan? Bayangkan, kita ini tinggal numpang di bumi Allah, menikmati fasilitas yang disediakan Allah. Betapa kurang ajarnya kita kalau kita tidak mempelajari apa yang Allah suka, apa yang Allah benci. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang mulia, apa saja perbuatannya, bagaimana ya ketetapannya. Ini semua perlu dipelajari. Bagaimana konon orang mengaku saya ingin dekat sama Allah, tapi dia nggak tahu apa-apa tentang Allah. Makanya disinilah lahir ungkapan awwaluddin ma'rifatullah. Kewajiban pertama dalam beragama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum kenal Allah, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang tentunya tidak bertentangan dengan apa yang Allah sukai dan apa yang Allah benci. Ini yang pertama, al-ilmu billah. Setiap kali kita membaca kata ilmu dalam Al-Quran, maka maksudnya yang pertama adalah al-ilmu billah, ilmu tentang Allah. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, kelompok kedua dari ilmu namanya al-ilmu bi khalqillah, ilmu tentang ciptaannya Allah. Semua ilmu, mau cerita ilmu sains, mau cerita ilmu humaniora, mau cerita ilmu-ilmu apa yang ada sekarang di kampus dan di universitas, semuanya pada dasarnya itu ilmu tentang ciptaannya Allah. Orang kuliah di kedokteran belajar ilmu fisiologi, belajar tentang fungsi organ-organ tubuh manusia. Nah ini sebenarnya kalau ditarik, apa yang dia pelajari? Dia pelajari ilmu tentang ciptaan Allah. Orang belajar di fakultas peternakan misalnya, atau di fakultas perikanan, atau bahkan di fakultas pertanian, belajar spesies A dibandingkan dengan spesies B. Ini apa ujungnya? Kita sedang pelajari ciptaan Allah, belajar tentang tumbuhan A, apa manfaat kesehatannya, bagaimana kita ambil obat-obatan dari sana. Ini semua ilmu tentang ciptaan Allah. Jadi sebenarnya nggak ada, walaupun yang kita katakan sekarang, oh ini kan ilmu umum, bukan ilmu agama. Ilmu umum itu pun nggak bisa dipisah, karena apa yang kita sebut ilmu umum, esensinya itu adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang ketiga, Bapak Ibu, al-ilmu bi amrillah, ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dilakukan, mana yang tak boleh, mana yang Allah suka, mana yang Allah benci dari aturan dan perbuatan manusia. Ini namanya al-ilmu bi amrillah. Makanya kita perlu belajar, ya, apa yang wajib, apa yang sunnah, apa yang mubah,
apa yang makruh, apa yang haram. Karena itu aturan Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa yang dengan sengaja tak mau melaksanakan aturan yang Allah turunkan, disebutkan tuh jelas, faulaika humul kafirun, faulaika humul fasiqun, faulaika humul zalimun. Mereka orang kafir, mereka orang fasik, mereka orang zalim. Jadi dalam hidup ini perlu bagi kita untuk mempelajari apa-apa saja aturan yang Allah turunkan agar hidup kita itu menjadi nyaman. Kita jalani pekerjaan sesuai dengan batasan-batasan yang Allah buat. Kita jalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan aturan-aturan yang Allah turunkan. Nah, ini baru disebut ilmun bi amrillah. Jadi 3 hal ini gak bisa lepas. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang ciptaan Allah, ilmu tentang aturannya Allah. Jadi apapun ilmu kita kaji, bisa kita kelompokkan salah satu di antara 3 ilmu. Jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan dan mengingatkan kita. Sebenarnya ilmu itu kan bisa mengantarkan kita sampai kepada Allah. Tapi Nabi pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tak membawa manfaat. Jadi ada ilmu dipelajari gak bermanfaat, gak dipelajari pun gak membahayakan kita. Istilahnya ilmu ini bukanlah yang pokok. Kalau kita habiskan waktu kita terlalu banyak mempelajari ilmu yang gak bermanfaat, maka niscaya akan berkurang waktu untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Dan satu yang selalu diingatkan oleh para ulama kepada kita, apa itu? Umur manusia hanya cukup untuk belajar yang benar. Tapi umur manusia takkan pernah cukup untuk belajar yang salah. Karena yang benar itu jelas, tapi yang salah itu nggak terbatas. Kalau orang mau belajar Islam, dimulai dari belajar kelompok sesat, niscaya nggak akan habis-habis silabusnya. Karena tiap hari muncul kelompok sesat baru. Tapi kalau kita memang mau belajar Islam, fokus belajar yang benar. Umur manusia hanya cukup belajar yang benar, tapi tak akan pernah cukup belajar yang salah. Karena yang salah lebih banyak, lebih panjang dibanding umur yang tersedia yang diberikan Allah untuk kita semua. Maka dari itu, belajar itu pun perlu prioritas. Mana yang paling penting? Jangan belajar tidak terstruktur. Jangan belajar pengennya dekat dengan Allah, tapi disibukkan dengan hal-hal yang gak penting, sehingga kita lupa mana bagian paling penting. Apa contoh ilmu yang tak penting? Ada beberapa isyarat terkait ilmu-ilmu yang tidak terlalu bermanfaat. Bahkan cenderung ilmu itu memberikan mudarat. Pertama, ilmu yang tak bermanfaat dikatakan para ulama ilmu yang membahayakan manusia. Utamanya adalah sihir. Ilmu sihir ini kadangkala orang yang belajar sihir justru ilmu itu menghalanginya untuk sampai kepada Allah. Gimana ya biar bisa terbang?
Gimana ya biar bisa hilang, ya? Gimana ya bisa nyantet orang? Nah, ilmu-ilmu sihir ini fayata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Orang yang belajar ilmu sihir belajar sesuatu yang membahayakan dirinya, bahkan tak memberikan manfaat apa-apa untuk dirinya. Tak jarang ada orang punya ilmu, digambarkan baik dia praktekkan ilmu itu, kalau dia simpan ilmu-ilmu yang tak baik, ini hidup susah, mau meninggal pun susah. Makanya diingatkan, bukan sekedar ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang tak bermanfaat? Ilmu yang tak diamalkan, itu juga ilmu yang tak bermanfaat. Belajar dia setiap kuliah, setiap pengajian Ahad pagi di Masjid Al-Bukhari, banyak disampaikan para asatidz di situ. Tapi apa yang disampaikan enggak dipraktekkan, enggak diamalkan, maka ilmunya itu dianggap tak bermanfaat. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa pengamalan seperti pohon tanpa buah. Pohon lebat tapi enggak ada buahnya. Ada yang kurang. Orang berilmu, pandai bercakap, ilmunya tinggi, tapi enggak diamalkan apa yang dia ketahui. Dianggap ilmunya itu tidak bermanfaat. Ini termasuk di antara hal yang perlu untuk kita pahami. Termasuk ilmu yang tak bermanfaat, dikatakan ilmu tentang kulit saja. Pengertian ilmu kulit apa? Ilmu tentang ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya tahu yang nampak dari dunia, tapi mereka tak paham apa-apa tentang akhirat. Jadi kalau orang ilmunya itu belajar ilmu ya sekedar untuk dunia, tapi ilmu yang membuatnya lupa akan akhirat, lupa akan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ilmu yang membuat dia lupa apa tujuan hidupmu. Kenapa Allah ciptakan engkau? Dia beraktivitas sekedar untuk makan, untuk minum, agar dapat uang, agar berketurunan. Tapi kalau ditanya, semua yang kau buat itu untuk apa? Enggak tahu dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali tujuan awalnya dan akhirnya adalah untuk beribadah. Jadi kalau orang lupa, enggak tahu apa yang dikerjakan, enggak dikaitkan dengan kenapa Allah ciptakan kita di muka bumi, maka sebanyak apapun ilmunya itu tidak akan mengantarkan dia sampai kepada Allah. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, belajar ilmu yang dapat menghantarkan kita kepada Allah, ini proses yang perlu bertahap. Orang agar ilmunya itu kokoh, ilmunya itu bisa membawa perbaikan pada dirinya, belajarlah dari tingkat rendah, menengah, atas. Dalam kehidupan di dunia, gak mungkin orang bisa kuliah kecuali ada ijazah SMA-nya. Gak mungkin masuk SMA diterima kecuali ada ijazah SMP-nya. Maka belajar ilmu yang membuat kita kenal sama Allah harus berjenjang juga. Apa pengertiannya? Jangan begitu mau belajar ilmu agama langsung mengkaji masalah-masalah yang sulit. Masalah-masalah yang sulit. Ilmu dasar pun tak ada. Langsung pengen menjawab masalah-masalah yang pelik, yang para ulama saja berbeda pendapat di situ. Kenapa terjadi banyak kekacauan? Pengajian banyak,
Tapi orang bertikai masalah agama pun makin banyak. Problemnya adalah berapa banyak kita belajar agama, tapi mempelajarinya tidak secara sistematis dan berjenjang. Ini dia. Tiba-tiba pindah kitab ini, pindah kitab itu, pindah kajian ini, tapi nggak punya pondasi yang kuat. Bahkan dibawa kepada masalah-masalah dasar, dia pun tak bisa jawab. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun." Jadilah kalian orang-orang yang rabbani. Apa itu rabbani? Bukan merek baju, ya. Jangan pula pikirnya rabbani merek baju, Ustaz. Enggak. Rabbani makna dasarnya apa? Orang yang belajar agama secara berjenjang. Belajar dulu masalah dasar, dikuasainya, naik lagi, dikuasainya, naik lagi. Tidak akan lahir orang yang punya ilmu mendekatkan dirinya kepada Allah kecuali yang belajar secara berjenjang. Nah, zaman sekarang enggak problem bagi kita untuk dapat ilmu. Ya. Kitab-kitab banyak. Di internet sumber ilmu juga banyak. Tapi problemnya, walaupun sumber ilmunya banyak, kalau dipelajarinya tak berjenjang dan tidak sistematis, akhirnya bingung sendiri. Apalagi anak-anak zaman sekarang, buka kitab pun malas dia. Begitu ada pertanyaan, langsung ketik AI. Apa jawabannya? Ya, ini akhirnya apa? Betul, handphonenya smart, pandai, tapi dianya bodoh. Handphonenya pandai, tapi yang pegangnya bodoh. Kenapa? Karena ujungnya kita ketika belajar ilmu sering sekali tidak dari sumbernya yang sebenarnya. Karena orang mau cepat aja. Capek kali baca kitab tuh buka-buka. Capek kali belajar rutin di depan para ulama bertalaki. Akhirnya apa? Ada masalah, ketik di Google. Ada masalah, chat GPT, tanya jawabannya apa. Ini bukan ilmu. Walaupun tampak seperti kita berpengetahuan, tapi kalau ilmu tidak dibangun di atas pondasi, maka ilmu itu takkan ngantar kita sampai kepada Allah dengan baik. Jamaah rahimakumullah. Untuk itulah kita melihat dewasa ini, kenapa orang-orang yang berilmu itu, ya, satu sisi kita melihat ada orang tinggi ilmunya, tapi terkesan tak ada adabnya. Ya, tinggi ilmu, tapi adabnya kosong. Dan problemnya ketika orang hanya dinilai dari ilmunya, gelarnya mungkin profesor, gelarnya mungkin doktor, gelarnya mungkin tinggi-tinggi. Tapi ketika dia berbicara, ketika dia bersikap, orang memperhatikan. Seakan-akan akhlaknya yang buruk dengan gelar dan titel yang ada membenarkan perbuatan dia. Misalnya orang maki-maki orang lain, nanti orang mengatakan, gak apa-apa maki itu. Buktinya profesor itu pun maki juga. Ini yang kacau kita. Ilmu tanpa pondasi adab tak akan mengantarkanmu sampai pada Allah. Yahmilu hazal ilm an kulli asrin uduluhu. Yang membawa ilmu ini, kata Rasul, di tiap zaman adalah orang-orang yang berintegritas. Artinya apa? Orang yang punya adab. Dalam sebuah riwayat disebutkan Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Asy-Syafi'i, Imam Darul Hijrah. Kalau ada Imam Malik,
tak ada ulama sezaman dengannya yang berani berfatwa. Nunggu apa yang diucapkan Imam Malik, saking tingginya ilmunya. Imam Malik setiap kali memberikan tausiah di Masjid Nabawi, itu yang hadir gak pernah kurang dari 5.000 orang. 5.000 orang mau dengar, mau belajar ilmu dari Imam Malik. Tapi Bapak Ibu, dari 5.000 orang yang hadir, yang mencatat mungkin cuma 500 orang. 4.500 lain gak mencatat. Tapi ngapain? Memperhatikan Imam Malik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Belajar adab. Gimana cara bicara? Gimana cara duduk? Gimana Imam Malik menjawab pertanyaan? Gimana Imam Malik ketika menyanggah? Gimana Imam Malik ketika bersalaman? Gimana Imam Malik ketika berjalan? Semuanya direkam orang. Kenapa? Karena inilah yang kadang-kadang tak bisa digantikan oleh teknologi. Untuk pengetahuannya, zaman sekarang cukup buka YouTube aja, banyak ustaz lebih terkenal ada di situ kok. Tinggal dengar. Untuk ilmu pengetahuan semata, ada AI, ada Google, tinggal ketik dapat jawaban. Tapi pertanyaannya, ketika ilmu dipisahkan dari pondasi adab, tidak ada lagi sistem ilmu bertalaki seperti ini. Orang tak paham adab menghadiri majelis ilmu macam mana. Orang tak paham, ya, kalau padat bagaimana duduknya. Orang tak paham bagaimana adab bertanya. Nah, ini sebenarnya dikatakan yang membuat ilmu itu berkah dan dapat menghantarkan kita sampai kepada Allah adalah ketika ilmunya dibangun di atas pondasi adab. Makanya ada ungkapan adab di atas ilmu. Artinya apa? Ya, ketika belajar itu bukan hanya pengetahuan saja. Ilmu itu harus mampu merubah sikap. Merubah sikap. Tata cara ngomong macam mana? Tata cara duduk macam mana? Adab menghadiri majelis macam mana? Itu harus dipelajari juga. Karena itu bagian dari bagaimana ilmu yang dapat menghantarkan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, setelah orang berilmu, maka perlu diingat, sebagaimana yang punya uang banyak, itu ada kewajiban mengeluarkan zakat hartanya, maka orang yang berilmu punya kewajiban mengeluarkan zakat ilmunya. Ilmu ada zakatnya? Ada. Apa bentuk zakat ilmu? Zakat ilmu adalah mengajarkan ilmu kepada orang lain. Makanya di antara perbuatan yang sangat buruk dalam agama, ketika kita tahu tapi kita diam. Nampak ada yang enggak betul, kita diam padahal kita tahu itu salah. Zakat ilmumu apa? Ketika kau tahu satu perbuatan itu kemungkaran, nampak kemungkaran di depan mata, sampaikan, yang kau buat itu tak betul. Ini dasarnya. Kalau kau buat kebatilan itu secara berkesinambungan, nanti dampaknya seperti ini. Makanya dikatakan, orang yang menyaksikan kemungkaran, tahu dia itu salah, tahu dia itu enggak benar, dia punya ilmu tapi diam, ini sama seperti setan yang bisu. Dikatakan oleh Rasulullah, orang yang mendiamkan yang salah padahal dia punya ilmunya, seperti setan yang bisu. Jadi ini gambaran juga bagaimana tanggung jawab seseorang lewat ilmu yang dimilikinya harus memberikan dampak dan pengaruh kepada orang banyak. Nah, untuk itulah ilmu yang paling penting, ilmu bagaimana kedua orang tua dapat mendidik anaknya dengan baik-baik. Qu anfusakum wa ahlikum nara
waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti ilmu-ilmu dasar ini yang dalam istilah para ulama ada namanya ilmu fardu ain. Ada juga namanya ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain apa? Ilmu yang wajib diketahui setiap muslim, apapun profesinya. Jangan gara-gara profesinya insinyur disuruh baca Quran. Saya kan bukan ustadz, saya insinyur. Enggak. Baca Quran ini wajib diketahui oleh setiap muslim. Jangan orang nggak tahu cara berwudu dengan alasan, saya kan akuntan. Tidak. Tata cara wudu ilmu fardu ain. Apapun profesimu harus tahu. Ya. Jadi kadang-kadang ini kita lihat orang gagal meletakkan skala prioritas. Anak di usia belajar, bukan salah dia belajar sempoa, belajar dia bahasa Inggris, bahasa asing, bahasa Korea, Jepang. Tapi yang salah disuruhnya belajar begitu banyak hal yang fardu ainnya nggak disuruh belajar. Nggak diajarkan ngaji, nggak diajarkan sholat, nggak diajarkan wudu, nggak diajarkan hal-hal paling dasar dalam agama. Itu salah. Dan orang tua yang tidak menyadari tanggung jawabnya, besar sekali pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Karena ilmu-ilmu seperti ini perlu ditanamkan di usia kecil. Seperti dikatakan, orang yang belajar di waktu kecil seperti memahat di atas batu. Orang belajar di waktu tua seperti memahat di atas air. Gimana kita memahat air? Sekali kita pahat, balik lagi dia. Nah, begitulah gambaran. Kalau orang baru belajar di waktu usia senja, lebih banyak lupanya dari ingatnya. Tapi anak-anak yang dibangun di atas pondasi ilmu fardu ain, inilah yang jadi penyelamat. Bapak Ibu, di tengah realita kehidupan sekarang, makin banyak yang aneh-aneh, makin banyak yang kadang-kadang kalau kita tidak timbang itu semua dengan ilmu agama, boleh jadi dapat membinasakan. Nah, barulah setelah itu belajar ilmu fardu kifayah. Belajar dia ilmu kedokteran, fardu kifayah. Karena umat Islam membutuhkan dokter. Jangan sampai umat Islam sakit, nggak ada yang ngobati. Belajar akuntansi, fardu kifayah. Harus ada akuntan dari orang Islam. Kalau enggak kita kena tipu saja. Belajar ekonomi, belajar manajemen, belajar pertanian, belajar komputer, itu semua ilmu fardu kifayah. Termasuk memperdalam ilmu agama sehingga seorang jadi ahli hadis, jadi ahli tafsir, jadi ahli fikih. Itu juga fardu kifayah. Belajar dasar agama fardu ain. Tapi belajar agama secara mendalam itu fardu kifayah. Jadi ini harus kita pahami, karena hidup hanya akan aman kalau kita saling mengisi, saling melengkapi. Ya, ini yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Ilmu jalan yang mengantarkan kita untuk sampai kepada Allah. Sebelum ditutup dengan doa, diberikan kesempatan Bapak Ibu yang mau bertanya, berkomentar, dipersilahkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu, insan manusia kamil artinya sempurna. Konsep insan kamil secara bahasa artinya manusia yang sempurna. Pertanyaan, ada nggak manusia yang sempurna? Ya, sesuatu kita sebagai manusia mendambakan kesempurnaan. Tiap orang pengen sempurna. Tapi pertanyaannya, ada nggak manusia yang sempurna? Kalau kita melihat dari sifat-sifat manusia sendiri, sifat manusia yang dasar menunjukkan ketidaksempurnaan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'inat tawwabun. Setiap manusia pasti buat salah. Setiap sebaik-baiknya orang yang buat salah adalah yang bertobat. Jadi kesempurnaan kalau diartikan manusia yang gak ada salah, yang gak ada. Nabi Muhammad saja yang dikatakan maksum, terpelihara dari berbuat dosa besar, banyak kali ayat menegur Nabi. Menegur Nabi, artinya apa? Ketika Nabi pun ditegur, berarti ada sesuatu yang tak sempurna. Tak sempurna. Nah, tetapi konsep insal kamil ini nggak bisa kita artikan manusia yang nggak ada salah atau nggak ada cacatnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi kalau dipahami manusia yang berada pada puncak potensi akhlak terbaik yang mungkin dibuat manusia, maka pastilah dia sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kau Muhammad berada pada puncak akhlak yang tertinggi. Tapi Nabi pun yang berada di puncak akhlak bukan berarti sempurna juga. Ya. Dibandingkan dengan manusia yang lain, itulah yang tertinggi. Nah, menjadi problem ketika standar sempurna bagi manusia disamakan dengan standar sempurna di sisi Allah. Sempurnanya manusia yang nggak sama lah dengan Allah. Maka ketika dibawa, oh Muhammad manusia sempurna, yang sempurna itu Allah, berarti Muhammad itu Allah. Nah, ini sudah kacau. Ya, sudah kacau. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah. Ya. Jadi ketika konsep-konsep itu dikontaminasi oleh paham misalnya wahdatul wujud atau tauhidul wujud, semua yang ada itu hanya Allah, semua makhluk pengejauhan tahan dari Allah, ya udah masuk di situ filsafat yang kadang-kadang menyesatkan juga cara manusia, apalagi di saat kita cenderung membandingkan Allah dan kesempurnaannya dengan kesempurnaan pada tataran manusia yang gak ada perbandingan. Nah, itu yang menjadi asal muasal. Kenapa kemudian beberapa kitab, bukan hanya kitab, tapi konsep insan kamil itu sendiri menjadi pembahasan di kalangan para ulama. Karena kalaupun ada manusia yang sempurna, standar sempurnanya yang gak sama dengan sempurnanya Allah. Karena tetap manusia itu tempatnya salah dan khilaf. Demikian. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Saya menginginkan masalah ilmu yang bisa belajar secara berjenjang. Iya. Bagaimana dengan kami ini yang kebetulan belajar berangkat dari ilmu pengetahuan sifatnya umum. Iya. Kemudian kita mau pelajari agama ini secara lebih dari yang sebelumnya. Iya. Jadi apalah kira-kira Ustaz yang kira-kira bisa kita tempuh supaya jadi yang bisa. Ya. Baik. Bagus sekali pertanyaannya. Karena ini berkaitan erat bagaimana pengajian kita ini bisa kemudian jadi lebih berkualitas. Ada orang udah 30 tahun ngaji,
Tapi kalau ditanya, apa hasil 30 tahun ngaji? Apa dia sudah bisa jadi ulama baru? Masa udah ngaji 30 tahun, ilmunya nggak jadi ulama misalnya. Nah, sering sekali yang kita dapat sekedar hanya pengetahuan umum. Pengetahuan umum. Apalagi pengetahuan umum ini kadang-kadang lompat-lompat. Loncat dari tema ini ke tema ini. Kita ada gambar wawasan keislaman. Tapi boleh jadi pengetahuan itu tidak terstruktur dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Kita backgroundnya umum. Nah, tentunya para hadirin, ini sekarang sebenarnya sudah agak lebih baik. Banyak pengajian di masjid sudah meminta tiap narasumber atau penceramah ada topik kajian. Ya, ada topik kajian. Lebih baik lagi ketika kaji itu misalnya berbasis kitab. Sehingga setelah 10 tahun ngaji, udah khatam satu kitab, udah selesai. Sehingga ini bisa dikatakan pengetahuan kita tidak hanya lompat dari satu pembahasan ke pembahasan lain, tapi sudah mulai terstruktur. Kalaupun tidak memungkinkan, bagaimana? Ya, di sini penting juga. Kadang-kadang ilmu yang dapat itu lebih banyak ketika kita mulai juga baca otodidak dan sendiri. Banyak kategori ulama. Ya, macam Allah yarham Buya Hamka, walaupun beliau juga berguru ketika di Mekah, tapi banyak dari ilmu yang dipelajarinya sebelum beliau belajar kepada ulama-ulama besar itu dipelajari karena semangatnya membaca, belajar otodidak, baca ini, tapi kemudian dikonfirmasi karena belajar dari buku saja. Ini kadang-kadang bisa menimbulkan salah paham juga. Kita baca A, kita pikir ini maksudnya, rupanya lain. Jadi pertama kita mulai dari diri kita. Yang kedua, ilmu yang paling dasar dalam mempelajari agama itu perlu kita lihat. Pertama harus diawali dengan mengkaji ilmu tauhid. Kadang-kadang fikihnya udah dalam, tahu ini, tahu itu, tapi tauhidnya sangat rapuh. Ini sangat bahaya. Ibarat pohonnya tinggi menjulang, banyak buahnya, tapi akarnya nggak kuat. Diterbangkan angin tercerabut langsung. Itulah orang yang belajar banyak ilmu tapi tauhidnya lemah. Yang kedua, setelah berilmu tauhid, perlu dia belajar ilmu fikih. Perlu dia belajar ilmu fikih. Supaya dia tahu mana batasan boleh, tak boleh, halal, haram. Setelah itu dia perlu kuatkan dengan belajar ilmu tasawuf. Supaya dia beradab sama Allah, berakhlak sama Allah. Hubungan dengan Allah itu bukan hanya hubungan halal haram, bukan hanya hubungan yang kering, tapi harus dia pahami bahwasanya apapun yang dibuatnya itu Allah juga ada cinta di sana, ada benci di sana, ada ridho di sana. Ya, sehingga kita pun ketika belajar, ketika mengamalkan apa yang kita pelajari, kita landasi di atas fondasi rasa cinta, pengorbanan. Nah, ini juga penting. Barulah ditambah-tambah dengan ilmu-ilmu lain, apalagi untuk penguatan. Belajar kaidah tafsir, belajar bagaimana ilmu jarah wa ta'dil, ilmu hadis, bagaimana ilmu-ilmu yang lain. Tapi paling dasar untuk orang awam, tauhid, fikih, tasawuf. Ini ya ilmu paling dasar yang tak boleh kita tak pelajari, supaya minimal apa yang kita pelajari tadi berjenjang dan dibahas sesuai dengan kaedah-kaedah dasar. Nah, itu yang mungkin dapat diberikan saran, masukan ya, agar proses belajar kita, walaupun background kita dari umum, nggak masalah. Karena kalau ditarik ujungnya
ilmu-ilmu umum itu pun ada kaitan juga dengan ilmu agama. Semua ilmu-ilmu umum terinspirasi dari nama-nama Allah. Ilmu kedokteran itu terinspirasi dari nama Allah Asy-Syafi, Allah yang Maha menyembuhkan. Ilmu akuntansi terinspirasi dari nama Allah Al-Hasib, yang Maha meminta pertanggungjawaban. Nah, makanya kita ketika mengatur keuangan, tahu kita ini ada prinsip responsibility, pertanggungjawaban terhadap apa yang ditulis, apa yang dikeluarkan, apa yang dicatat. Semua ilmu, mau ilmu mengenai tumbuhan, hewan, semua. Al-Bari, Al-Khaliq, Al-Musawwir. Bagaimana Allah ciptakan untuk tiap makhluk itu bentuk yang khusus sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan. Itu semua. Makanya dikatakan ketika kita hanya sekedar mengajarkan ilmu umum tanpa dikaitkan dengan sebenarnya yang dipelajari itu, memperkenalkan kita kepada Allah lewat ilmu yang kita pelajari, maka ilmu itu terkesan kering. Ilmu itu kering, tak menyentuh aspek emosional pada diri kita dan spiritual. Terima kasih. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, kalau tak ada lagi yang bertanya, kita padakan untuk jumpa kita di pagi hari ini. Sama kita tutup majelis ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilid zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.